الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang saya hormati, kembali kita pada pagi ini kita kembali membahas tentang ilmu nahwu ya, bahasa Arab Al-Qur'an. Dan pada pagi hari ini kita sudah masuk akan membahas kitab Al-Jurumiyah, supaya jelas ilmu nahwu itu sudah membaca kitab apa saja gitu ya. Tidak hanya taunya dari internet gitu, tapi harus ada ilmu yang dari kitab. Nanti oleh malaikat ditanya, pelajar pernah belajar ilmu nahwu itu kitabnya apa gitu ya. Jangan Google gitu. Kitabnya Matan Al-Jurumiyah, ini matan ya, Matan Al-Jurumiyah. Baik, ini kitab kecil tapi mengandung ilmu bahasa ya, ilmu nahwu yang sangat padat ya. Oleh karena itu setiap kalimatnya mengandung penjelasan yang cukup luas ya, karena ini sangat padat, ringkas. Baik, jadi pagi ini kita akan membahas babul i'rab ya, babul i'rab. Pak Haji Sabar mau membaca? Silahkan. Ininya berarti ininya di. Oh iya, iya baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalimi. Iya. Li'ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Lafdon al-takdiran wa aqsamuhu arba'atu. Raf'un wa nasbun wa hafdun wa jazmun. Iya, sampai di situ dulu. Ya, itu bacaannya sudah benar ya. Iya. Ya, dari bacaan itu juga sekaligus mengandung i'rab gitu. Kita belajar i'rab. Terus membaca kalimat, di dalam kalimat itu sendiri ada i'rabnya gitu ya. Al-i'rabu. Nah, al-i'rabu itu kan berarti mubtada ya. Al-i'rabu huwa pada tagyiru awakhiril kalim. Ya, tagyir itu artinya apa Pak Sabar? Perubahan. Nah, perubahan akhir kalimat. Nah, tagyir itu kalau lihat jenis katanya, tagyir itu masdar. Fiilnya ghayyara yughayyiru taghyiran ya. Itu termasuk 4 huruf. Ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi tagyir mengubah ya, ini perubahan. Ghayyara itu berubah. Tagyir itu perubahan. Awakhir itu jamak dari akhir. Akhir itu jamaknya awakhir. Jadi tagyir itu masdar dari fiil yang sulasi mazid ya, tambahan 1 huruf, tambahan tasjid. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Awakhir itu jamak dari akhir. Kalim itu jamak dari kalimat. Awakhiril kalimati. Di sini sebetulnya bukan kalimat. Dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Kalau kita mau mengungkapkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu jumlah gitu. Bukan kalimat. Jadi di sini udah ada pergeseran arti ya. Dari kalimat itu sempit dalam bahasa Arab diperluas bahasa Indonesia menjadi kalimat.
Kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari kata-kata. Nah, sementara kalimat dalam bahasa Arab itu adalah artinya kata, bukan kalimat yang sempurna. Karena kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab itu bukan kalimat, tapi jumlah nanti ya. Jadi awakhiril kalim itu adalah akhir dari kata sebetulnya. Bukan akhir dari kalimat, akhir dari kata. Kenapa berubah taghyir ya? Li ikhtilafi, ikhtilaf itu perbedaan. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafun gitu ya. Nah, kalau ikhtalafa yakhtalifu itu jenis fiilnya adalah 5 huruf. Ifta'ala. Nah, ifta'ala. Kalau tadi taghyir itu fa'ala. 4 ya. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ghayyara yughayyiru taghyir. Kalau ikhtilaf lain lagi. Jadi itu tambahannya ada 2 huruf. Asal katanya kholafa. Ditambah 2 huruf. Ikhtalafa. Ikhtalafa. Jadi 5 huruf. Jadi ikhtilaf itu adalah jenis fiil yang sulasi mazid, tambahan hurufnya ada 2. Kalau tadi kata taghyir itu sulasi mazid, tambahan hurufnya 1, yaitu tasydid itu fa'ala. Kalau ini polanya adalah ifta'ala, ikhtalafa, perbedaan artinya. Ikhtilaf itu artinya perbedaan. Awamil, nah sekarang awamil itu juga jamak jenis katanya. Awamil itu amil ya, itu petugas. Kalau arti harfiahnya petugas. Awamil itu mungkin kalau diartikan secara harfiah apa ya? Ya kata atau penyebab ya. Penyebab atau pengaruh, bisa juga diartikan pengaruh. Karena perbedaan berbagai pengaruh, bolehlah. Karena nggak ada kata yang tepat untuk menerjemahkan kata awamil. Karena arti harfiahnya amil itu adalah petugas. Amil, amala itu orang yang bekerja kan. Jadi amil itu orang yang bekerja. Orang yang bekerja itu bisa disebut petugas, bisa juga disebut orang yang mempengaruhi gitu ya, yang menyebabkan. Amin. Jenis kata awamil sama dengan awakhir, kan? Jamak dari amil itu. Awamil itu jamak dari amil. Awakhir itu jamak dari akhir. Jadi awamil itu jamak dari amil. Nah, itu isim fa'il. Kalau arti dasarnya isim fa'il itu kan orang yang melakukan. Amila itu bekerja. Amil itu orang yang bekerja, orang yang bekerja. Orang yang melakukan perbuatan, bisa diartikan petugas, bisa diartikan yang berpengaruh, yang mempengaruhi ya. Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Ya. Karena perbedaan pengaruh ya yang masuk, ad-dakhilah itu yang masuk, 'alaiha terhadap kalimat, terhadap kata. Baik secara lafad maupun secara takdir. Takdir itu tersirat ya bahasa Indonesianya mungkin. Baik secara lahir, terlihat jelas, dohir, tersurat. Takdiran tersirat ya, tersirat atau bisa juga dilesapkan, istilah bahasa Indonesia kan, dilesapkan ya. Lafdhan au takdiran. Jadi ini bukan ranahnya, bukan ranah ilmu tauhid. Takdir itu kan takdir ketentuan, tapi di sini takdir itu artinya yang disimpan, yang tidak terlihat gitu.
Jadi kalau lafdon itu yang terlihat secara lafad harfiah atau takdiron, atau secara tersamar, secara abstrak dilesapkan gitu ya. Jadi di sini al-i'rabu, i'rab itu kalau mau nggak ada terjemahan namanya i'rab, ya udah. I'rab tuh kalau mau ditelusuri asal katanya dia kan aroba. Aroba itu Arab. Ya, i'rab itu ya ilmu i'rab itu sendiri, atau teori tentang i'rab ya. Kalau mau bahasa Indonesianya mungkin apa ya? Iya, struktur kalimat ya, atau aturan kalimat, atau sistem kalimat. Sistem yang ada di dalam sebuah kalimat. Jadi yang dikatakan i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya, baik secara lafadz harfiah maupun secara tersirat gitu ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Nah, aqsamuhu arba'atun dilihat dari segi kalimatnya kan aqsamuhu itu mubtada, arba'atun itu khobar. Sehingga khobar dan mubtada harus domah. Aqsamuhu bukan aksamihi ya. Aksami ya, jadi aksamuhu arba'atun, bukan arba'atan atau arba'atin, tapi arba'atun. Karena apa? Karena arba'atun itu adalah khobar. Setiap khobar harus marfu. Sehingga setelah kata arba'atun ada penjelasan. Nah, ini badal raf'un, nasbun, khafdun, jazmun ya. Jadi kalau misalkan arba'atunnya ada fi, misalkan fi arba'atin, nah baru penjelasannya raf'in, nasbin, khafdin, jazmin. Itu namanya iya, tawabi ya. Tawabi itu dia yang 4 itu ya. Ada atop, ada naat, ada badal, ada taukid. Itu jadi raf'un, nasbun, khafdun, jazmun itu adalah badal ya daripada arba'atun ya, menjelaskan. Baik, jadi sekali lagi saya bacakan terjemahan. Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdon au takdiron. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya. I'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan pengaruh yang masuk ke dalamnya. Perbedaan pengaruh ya, awamil. Baik secara, nah lafdon atau takdiran ini menjadi hal ini, penjelasan amil yang masuk. Penjelasan dari taghyir bisa juga. Jadi berubahnya baik secara harfiah maupun secara tersirat ya. Baik secara lafadz tertulis atau tidak tertulis, takdiron, secara tersembunyi gitu bisa. Bagian-bagian i'rab adalah 4 gitu. Jadi i'rab itu terbagi dari 4 jenis ya, arba'atun. Aqsam itu qasam. Qasam itu artinya bagian ya. Tapi dalam konteks yang lain qasam itu bisa berbunyi sumpah. Nah, tapi di sini bukan sumpah ya, tapi bagian. Qismun. Qismun jamaknya aqsamun. Dalam ilmu faraid itu ada qismun ya, aqsam. Bagian-bagian ya. Jadi aqsam itu jamak dari qismun, jamaknya aqsamun. Jadi aqsamuhu bagian-bagiannya ada 4, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazm. Ini istilah ya, yang tidak ada dalam bahasa lain. Karena menyangkut bunyi. Bahasa Indonesia nggak ada bunyi ya. Jadi tidak ada hubungan antara struktur kedudukan kata dengan bunyinya. Saya makan, ya. Dia makan. Ya udah, makan tuh nggak berubah. Tapi kalau bahasa Arab kan
Akala yakulu itu berubah tuh. Yakulu itu yakulani, yakuluna, takulu gitu ya. Jadi itu perubahan terutama dalam fiil ya. Jadi bagian-bagian dari i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazam. Kalau rafa itu biasanya mengandung makna dhammah. Di sini kan rafa itu ada penjelasannya di bawah tuh. Rafi arba'u alamat dari rafa itu dhammah, wawu, alif dan nun gitu. Ciri-ciri satu kata itu rafa. Nah, baik. Falil asma'i min dalika, jadi ada jenis kata. Itu kan tadi di atas itu ada jenis kata ya. Jenis kata itu fiil, isim, dan huruf. Nah sekarang isim. Isim itu falil bagi isim ya, yang merupakan bagian i'rabnya adalah rafa, nasab, khafad. 3. Wala jazma fiha, tidak pernah ada isim yang jazam gitu. Walil af'ali min dalika, dan bagi fiil dari alamat i'rab itu ada 3 juga, rafa, nasab, tapi jazam. Nah itu bedanya isim dan fiil. Kalau isim sama-sama 3 tapi beda. Isim nggak ada jazam, kalau fiil nggak ada khafad. Itu betul, itu bedanya. Jadi dua-duanya rafa dan nasab itu sama-sama dimiliki oleh isim maupun fiil. Tetapi ciri pembeda isim itu tidak pernah ada jazam. Sementara ciri fiil itu tidak pernah ada khafad. Nanti dalam kenyataannya ada pengecualian, tapi ini masih secara umum. Baik, umumnya, iya umumnya. Nanti perinciannya baik. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya, karena waktu sudah berbunyi. Iya, kita dibatasi oleh waktu. Jadi dari jenis-jenis i'rab yang 4 itu, 3 dimiliki isim dan 3 dimiliki fiil. 3 ciri untuk isim adalah rafa, nasab, dan khafad. Sementara 3 ciri yang dimiliki fiil adalah rafa, nasab, dan jazm. Dia tidak pernah memiliki ciri khafad itu. Ya, baik. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Syukran ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.